Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semua sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini Helia akan berbagi pengalaman terkait dengan prinsip pembelajaran di PAUD. Nah, belajar sambil bermain. Piaget mengatakan bahwa bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Jadi lagi dan lagi dan lagi dan lagi bermain. Tapi semuanya itu demi kebahagiaan atau kesenangan. Nah, belajar sambil bermain, cara pemberian rangsangan yang tepat. Ya, tentunya pasti itu. Helia tidak memberikan detail penjelasan ini juga pasti semua concern di bidang PAUD akan paham hal ini. Belajar sambil bermain, aktivitas perkembangan yang utuh, baik fisik maupun mental. Belajar sambil bermain, kegiatan rekreasi, pelepas energi dan emosi, nyaman dan gembira. Betul. Aktivitas utuh baik fisik dan mental karena dia harus bergerak, karena dia harus energi, karena dia harus, dan emang betul belajar sambil bermain itu rekreasi, pelepas energi, dia bisa ketawa, terus dia kalau memang ada sesuatu bisa teriak gitu ya, terus dan happy, gembira. Dia orang-orang kalau bermain tuh pasti anak-anak tuh senang lah ya, kecuali satu ketika memang kondisi dia lagi tidak stabil, maksudnya mungkin sedang tidak sehat, sakit gitu. Tapi kalau kondisi dia sehat, insya Allah ketika kegiatan belajar sambil bermain dia nyaman, gembira, dan tentunya menjadi pelepas energi mereka. Nah, belajar sambil bermain mempersiapkan anak menjadi senang belajar gitu ya. Karena enak ya kalau sesuatu yang dilakukannya enjoy gitu, tentunya dia akan senang gitu ya. Layaknya kayak kita lah gitu. Kalau kita melakukan sesuatu dengan penuh kebahagiaan, tentunya akan menjadi happy dan lagi gitu ya. Nah, kalau kita lingkup dari pembelajaran berorientasi pada perkembangan anak, of course pasti, karena kita bicara standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Satu, mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan usianya, itu tadi. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi kita nggak bisa loncat. Kalau misalkan pembelajaran itu, kita harus lihat indikatornya di usia berapa dia. Ketika bicara aspek kemandirian, kita lihat usia berapa. Tentunya, pembelajaran kemandirian di anak usia 2 tahun, pembelajaran kemandirian anak usia 3 tahun, pembelajaran kemandirian usia 4 tahun, beda dong, gitu. Jadi nggak bisa loncat. Apalagi tema-tema yang digunakannya disamakan, nggak bisa. Ya, karena tetap aja nanti pencapaian keberhasilannya kan berbeda-beda sesuai dengan usianya. Yang kedua, perkembangan tergantung kematangan fisik anak. Perkembangan tergantung pada kematangan anak. Nah, kematangan itu macam-macam, bisa bicara gizinya, kesehatannya, pola asuhnya, pendidikannya, dan faktor bawaan. Ini sore ini ada sinergi banget nih, karena memang gimana nih asupan gizinya anak-anak gitu ya. Terus gimana nih kesehatannya dari asal fisik dan psikisnya. Terus tentunya pola asuhnya gimana nih ya. Antara orang tua, apakah pola asuhnya full dengan orang tua atau juga didampingin oleh babysitter atau siapa gitu ya yang sebagai pengganti orang tua, atau juga ada faktor bawaan. Itu perlu juga nih kita lihat kematangan si anak tersebut gitu ya. Dan perkembangan anak secara individual. Nah, ini kita juga kan nggak bisa, saya pernah menyampaikan bahwa kita tidak bisa menyamakan, bahkan kita tidak bisa membandingkan gitu ya, anak satu dengan yang lain, kan pernah ya saya menyampaikan ini ya. Karena emang tadi kita harus melihat perkembangan mereka secara individual, so it's no different. Setiap anak itu berbeda, setiap anak itu unik gitu ya, jadi nggak ada sama rata. Nah, memberikan kegiatan dan dukungan sesuai dengan tahapan perkembangannya, ini sama loh, masih nyambung dengan di nomor 1 tadi. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan tingkatan usianya, nggak bisa loncat gitu ya. Nah, berorientasi kepada kebutuhan anak secara komprehensif, secara menyeluruh. Itu tadi, kita bisa lihat kesehatannya, gitu ya. Gimana nih asupan gizinya? Orang tua memberikan perhatian kepada pertumbuhan perkembangan anak. Dari tinggi badan, berat badan, terus juga hal-hal lain, terus juga bagaimana pemberian makanannya, asupan gizinya gitu ya. Jangan sampai anak-anak di usia-usia dini tuh sudah diberikan makanan-makanan yang mungkin
kurang tepat gitu ya, untuk mereka gitu. Mereka harusnya diberikan makanan yang, penuh dengan, apa namanya, kualitas sehat lemak sempurna gitu. Jadi, itu juga perlu diperhatikan. Terus yang kedua pengasuhan yang tepat. Jadi pengasuhan yang tepat tuh andaikan memang pola asuhnya itu bekerja sama dengan, babysitter atau pengasuh di luar orang tua, tetap harus ada pengasuhan yang tepat gitu. Kita harus harus ada, diskusi atau, apa namanya, kerjasama gitu ya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya gitu ya. Karena emang, perlu pemahaman tersendiri bahwa ketika kita mengasuh anak usia dini gitu ya. Jadi, tidak hanya pemahaman itu untuk, kita-kita yang aware dan berkonsen di bidang pendidikan anak usia dini aja, tetapi juga kita perlu juga orang-orang di luar sana yang memang, berhadapan langsung dengan anak usia dini, baik orang tua ataupun juga pengasuh gitu ya. Terus yang berikutnya adalah pendidikan. Nah, karena kita kan bicara orientasinya pembelajaran ini kepada anak, tentunya pendidikan yang harus diberikan juga semaksimal mungkin gitu ya. Tidak, meloncat atau seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, semuanya harus sesuai dengan tahapan usianya. Dan yang berikutnya adalah pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak gitu ya, kelangsungan hidup, partisipasi, tumbuh dan perkembangannya. Jadi mereka juga, perlu, dipenuhi nih kebutuhan-kebutuhan mereka gitu ya. Jadi bukan hanya, kebutuhan pendidikan yang mereka harus, ke sekolah dan sebagainya, tapi di luar itu juga mereka perlu dari mulai mereka bagaimana merasakan kebahagiaan mereka, waktunya mereka, kayak kita orang dewasa mungkin ada me time-nya dan mereka juga perlu itu. Terus bagaimana mereka bermain dengan teman seusianya, bagaimana mereka menikmati dengan, bermainnya, berkomunikasi dan juga, partisipasi mereka di dalam keluarga dan orang tua gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berpusat pada anak. Kegiatan pembelajaran itu direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan seluruh potensi anak, baik fisik maupun psikis. Iya, ingat kita memang, mengajarkan sesuatu kepada anak, tapi kapasitasnya berpusatnya kepada mereka ya, gitu, bukan kepada kita yang orang dewasa. Jadi nggak ada tuh tingkat keberhasilannya itu padunya kepada kita gitu, tapi padunya kepada mereka, gitu ya. Nah, seluruh potensinya harus kita libatkan, terinteraksi semuanya, gitu ya. Jadi, eee, direncanakannya oke gitu ya, tapi kita kembangkan lagi, kita potensinya, kita fisiknya, psikisnya. Anak, bukan kita yang sebagai orang dewasa. Kedua, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan usia tahapan perkembangannya. Ya, bermain sambil belajar. Ini nggak adil ya, kita hidup-hidup yang belajar-belajaran penuh dengan tekanan di sekolah. Please, ya, buat semua guru-guru PAUD di seluruh Indonesia, yuk kita memberikan pembelajaran yang aku yakin, saya yakin, Helia yakin, semua juga orang yakin pasti memberikan pembelajaran itu semaksimal mungkin pada anak usia dini. Yuk, kita nggak perlu berikan under pressure buat mereka tekanan-tekanan bahwa ada satu target yang harus tercapai. Target bu guru ya, bukan target anak-anak gitu. Jadi ingat karena kita berpusatnya pada anak, kita harus lihat juga mereka melakukan pembelajaran itu senang atau tidak, gitu ya. Dan pembelajaran PAUD berorientasi pada anak, bukan pada keinginan lembaga atau orang tua. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi suatu targetnya harus disampaikan gitu, nggak bisa. Oke, fine, target itu nggak apa-apa. Itu bisa kita evaluasi target itu, kira-kira tercapai atau enggak dari, program itu dengan target ini A, B, C, dan D gitu ya. Kenapa? Kita kan, pusatnya pada anak gitu, bukan orang dewasa loh, ini beda. Ini harus dilihat gitu ya. Jadi bukan juga menjadi yang tadi keinginan lembaga, guru, atau orang tua gitu. Jadi banyaklah hal yang, pada akhirnya menjadi polemik besar gitu ya ketika, ada target-target tertentu yang akhirnya, menjadi terzolimi anak gitu ya, sehingga membuat mereka tidak merasakan, kesenangan dalam, belajar. Oke, terima kasih itu sedikit, refreshment terkait dengan, pendidikan anak usia dini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi, faedah buat semua teman-teman guru di Indonesia, khususnya guru anak usia dini, bahkan juga untuk pemerhati PAUD dan semua orang-orang yang, eee, aware kepada anak usia dini. Terima kasih loh atas, perhatiannya. Sekali lagi Halia mengucapkan, tetap semangat untuk guru-guru PAUD.
Dan juga yuk kita berikan kebahagiaan, pola asuh yang menyenangkan buat mereka, karena di usia emas itu tidak akan terulang lagi. Dan kita berikan kenangan-kenangan yang terindah buat mereka, supaya pada saat mereka dewasa tadi itu akan menjadi hal-hal yang membanggakan yang bisa mereka ceritakan kembali kepada teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.